Sekali lagi shalom, puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Dan saatnya kita memberikan yang terbaik bukan karena kita merasa bisa, kita merasa mampu, melainkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya agak nyeplit itu ya, menyisipkan pembelajaran kita dalam rangka menjadi mempelai Kristus tentang mahkota, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab ada 5 mahkota yang akan diterima bagi orang percaya, yang artinya dengan kita belajar ini nanti kita akan jadi tahu bahwa siapa saja yang akan terima mahkota itu. Artinya kalau sekiranya kita ada di luar dari kelima yang kita pelajari itu, yaitu artinya kita mesti belajar membuka hati dan diri kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita, memenuhi apa yang menjadi kriteria Tuhan dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya, agar apa yang menjadi janji Tuhan tentang mahkota, agar kehidupan kita orang percaya nantinya akan mendapatkan mahkota-mahkota seperti yang Tuhan sampaikan. Nah, langsung saja kita akan masuk di bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, yang pertama adalah mahkota kehidupan. Sudah dituliskan di situ dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, mahkota kehidupan itu dikaruniakan kepada orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu yang pertama, bertahan dalam pencobaan. Nah, sekali lagi ini tidak menegaskan bahwa semua orang Kristen, orang percaya akan masuk pada masa pencobaan dalam konteks wahyu, yaitu masa kesusahan besar, Great Tribulation, itu bukan itu. Tetapi setidaknya bahwa dalam setiap proses kehidupan yang dijalani oleh orang percaya pasti akan ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan ada masa di mana seseorang bisa saja menghadapi masa yang namanya pencobaan. Kalau saya boleh contohkan, itu kira-kira sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka berdosa kepada Tuhan, Tuhan kemudian memakai bangsa lain untuk memberikan pencobaan kepada mereka. Beberapa kali mereka harus mengalami sebuah penjajahan, kalau saya boleh katakan itu. Tetapi dalam bahasa Alkitab lebih dipakai kata pembuangan, karena mereka pada akhirnya ditawan sebagai tawanan ke bangsa yang lain, dan mereka diperlakukan secara tidak wajar di sana karena mereka dianggap sebagai budak di sana. Dan itu karena dosa, karena kesalahan yang mereka lakukan. Terakhir pada akhirnya apa yang mereka miliki sebagai sebuah kebanggaan, yaitu bait suci pada tahun 70 dalam masa kerajaan Ottoman, kerajaan Arab, menyerang Yerusalem, menghancurkan seluruh Yerusalem, dan tersisa hanya tembok barat saja sampai dengan hari ini. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, ini masa pencobaan. Masa di mana Tuhan mengizinkan umat Allah mengalami penderitaan yang luar biasa, walau memang akibat dosa dan kesalahan mereka. Tetapi mereka yang bisa bertahan dalam pencobaan, itulah yang dapat mahkota kehidupan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ada semacam sikap hati yang kuat, sikap hati yang tangguh ketika harus menghadapi sesuatu. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari belajar di masa-masa yang sekarang ini masih enak dalam bahasa saya, itu mari kita belajar menguatkan diri. Jangan lemah atau jangan kalah dengan kondisi dan keadaan yang ada di sekitar kita, gitu ya. Mungkin karena kondisi jauh, mungkin karena kondisi cuaca, mungkin karena kondisi yang lain-lainnya. Jangan sampai itu membuat kita menjadi kalah.
Karena kalau kalah, bagaimana mungkin orang dengan kondisi jarak saja kalah, apalagi masa pencobaan gitu maksud saya. Bagaimana orang bisa mengatasi dengan hujan saja kalah dibandingkan kalau menghadapi masa pencobaan. Bagaimana kalau dengan hal-hal yang lain orang Kristen saja kalah, tidak bisa mampu bertahan menghadapinya. Nah, kalau menghadapi masa pencobaan, semakin tidak mungkin orang bisa mengalahkan pencobaan itu. Semakin tidak mungkin orang bisa bertahan dalam pencobaan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara mesti belajar menyikapi ini dengan kuat Bapak Ibu Saudara. Supaya kalau memang mungkin Tuhan izinkan pencobaan sekalipun memang bukan masa tribulasi, masa kesusahan besar itu terjadi, tetapi setidaknya ketika menghadapi pencobaan demi pencobaan, bisa survive, bisa bertahan. Agar kalau pada masa dan waktunya semua mahkota dibagikan, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tetap setia sampai mati. Mahkota kehidupan diberikan hanya kepada mereka yang setia sampai mati. Kata setia berulang kali sudah saya sebutkan, mengambil contoh dari talenta, perumpamaan tentang talenta maksud saya. Tuhan berkata kepada hamba yang 2 dan yang kelima, hamba yang diberi 2 talenta dan 5 talenta berkata, engkaulah hambaku yang baik dan setia. Setia tidak hanya sekedar bertahan sampai kesudahan. Setia itu artinya bermultiplikasi. Setia itu artinya berbuah. Setia itu artinya meningkat. Setia itu artinya kualitas yang bisa diwujudkan. Itu arti kata setia yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar jadi Kristen sampai mati tanpa buah. Tidak hanya sekedar Kristen sampai mati tanpa apapun yang dihasilkan di hadapan Tuhan. Itu bukan setia. Setia adalah kekristenan yang menghasilkan buah. Senggol kanan kiri katakan, mari berbuah buat Kristus. Iya, salah duduknya Pak di situ. Anda jadi kesulitan senggol kanan, senggol kiri gitu kan ya. Bercanda Pak. Nah, saudaraku, jadi setia sampai mati itu tidak hanya sekedar Kristen sampai mati, tapi kalau nggak pernah berbuah, nggak pernah menghasilkan sesuatu buat Kristus, hanya sekedar agamawi dan ritual saja, mungkin pendalamannya banyak, tetapi nggak pernah menghasilkan buah apapun dalam hidupnya. Mungkin pemahamannya bisa banyak, tapi nggak pernah menghasilkan apapun dalam hidupnya. Itu sama dengan ahli Taurat. Ngerti banyak Alkitab, ngerti banyak firman Tuhan, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Dan Tuhan Yesus sangat mengecam mereka. Karena mereka ngerti banyak, buah sedikit. Bahkan mungkin tidak berbuah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu artinya bahwa setia itu tidak hanya sekedar bertahan pada satu kondisi tertentu sampai mati, tetapi menghasilkan buah yang diharapkan, dikehendaki oleh Tuhan. Tidak sekedar buah yang diinginkan oleh kita. Berbuah tapi mentah. Berbuah tapi masam. Berbuah tapi kecil-kecil dan tidak bermanfaat. Enggak. Berbuah seperti, itu harus digarisbawahi. Berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Maka sekali lagi mohon maaf, bongkar cara pikir kita. Katakan sama-sama, bongkar. Kenapa? Karena kadang aku kan udah begini, udah bagus kan? Aku melakukan ini kan udah baik. Aku melakukan itu kan sudah oke. No, bukan yang kayak begitu. Berbuahnya harus sesuai kehendak Tuhan. Ingat catatan tentang Alkitab yang tulis. Ingat catatan Alkitab yang menulis tentang kisah Yesus mengutuk pohon ara. Alkitab nulis dengan jelas. Itu belum musim. Jadi kalau secara tumbuhan wajar kalau belum menghasilkan buah pohon ara. Tapi Alkitab tulis, walau tidak musim, sekalipun dalam keadaan memang sebenarnya belum musim berbuah, Yesus menghendaki ada buah. Tapi waktu dia dapati tidak berbuah, selesai. Besoknya kering. Kamu gak akan berbuah untuk seterusnya. Tidak sekedar tidak berbuah loh. Alkitab nulisnya,
pohon itu kering mati. Padahal Yesus tidak mengatakan mati kau pohon. Enggak. Yesus cuma mengatakan kamu enggak akan berbuah untuk seterusnya. Tetapi itu namanya mati. Enggak berbuah itu mati. Kristen yang enggak berbuah itu mati. Kasih tahu kanan kiri, bilang begini, tapi kamu hidup. Artinya harus berbuah sesuai kehendak Tuhan. Jadi jangan merasa, aku sudah melakukan banyak hal. No. Jika engkau diminta, engkau dituntut, bahkan engkau diperintahkan untuk melakukan sesuatu, mari kerjakan sesuai dengan tentuan Tuhan. Itu namanya setia sampai mati. Itu yang dapat mahkota kehidupan. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota kehidupan itu diberikan kepada orang yang hidupnya jelas dalam kebenaran. Kebenaran itu apa atau bagaimana? Kebenaran adalah firman. Maksudnya, standar yang disebut kebenaran adalah ini, firman. Bagaimana dengan etika Kristen? Itu bukan kebenaran. Itu cara orang mendidik sesuai seturut firman Tuhan. Standarnya tetap adalah firman, Alkitab. Jangan pakai standar etikanya. Karena tidak semua etika pada akhirnya bisa cocok dengan yang Alkitab tulis. Karena di tengah-tengah situasi yang agak sulit untuk diputuskan sesuai dengan firman, nah mereka pakai etika Kristen. Contoh misalnya dalam budaya, di mana di budaya itu namanya budaya ya, sudah sering kali orang melakukannya. Misalnya adalah menghormati arwah orang yang sudah meninggal. Di daerah-daerah suku-suku di Indonesia masih banyak yang melakukan itu. Menghormati arwah, bukan menghormati manusia yang masih hidup, menghormati arwahnya. Maka kemudian ada ritual-ritual tertentu. Setelah jadi Kristen masih berjalan karena itu budaya. Gitu kan? Itu budaya. Saya pernah ketemu tapi tidak di suku-suku ya. Itu ada yaitu budaya menghormati leluhur, bahasanya begitu, tetapi itu bentuknya itu datang ke makam terus kirim doa dan lain sebagainya gitu. Nah, budayanya begitu. Kalau ditolak sebagai orang Kristen nanti dikira menghina keluarga gitu kan, karena budaya kan. Tapi kalau dilakukan sebenarnya kan bertentangan juga dengan firman Tuhan. Nah, keputusan sulit seperti ini seringkali kemudian menggunakan etika Kristen. Jadi mana yang kira-kira masih ya bisa dikerjakan tapi tidak sepenuhnya sama dengan budaya. Tapi pada akhirnya ketika kemudian ditelusuri dan dipahami tetap salah di mata firman Tuhan. Tapi karena itu budaya masih sulit dihapuskan dan diganti sesuai dengan Alkitab, maka orang masih tetap melakukannya walaupun agak sedikit dimodifikasi. Ya, nah modifikasi itu kalau dalam budaya kita orang Jawa misalnya ada Bapak Ibu Saudara, tumpengan tapi yang untuk itu ya, yang untuk pokoknya yang bukan untuk dimakan dalam kerangka makan biasa ya, tapi sesajen ya. Oke. Ya betul, kira-kira seperti itu. Sulit dihapuskan karena itu sudah jadi budaya. Kalau dihapuskan, orang mengenalnya sebagai ini kurang sopan, kurang ajar dan lain sebagainya. Bisa disebut begitu. Lalu dimodifikasilah tumpengnya, nanti dikasih cabai merah yang bentuknya salib, jadi Kristen gitu kan.
doa-doanya jadi doa-doa Kristen kepada Tuhan Yesus gitu kan. Padahal itu niatnya mirip, niatnya budaya sama dengan yang dulu gitu kan. Tumpeng ini dipersembahkan kepada dewa-dewa misalnya, didoakan dan lain sebagainya. Nah itu modifikasi-modifikasi sulit, harmoni susih meneh saya. Sulit untuk memutuskan mana itu. Kalau dipaksakan kebenaran memang kemudian jadi menghancurkan iman, dalam tanda kutip menghancurkannya ya. Maksudnya gini loh, terjadi benturan, terjadi friksi antara mereka yang terima Kristus tapi ternyata di dalam Kristus nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Mutusinya gimana? Pakai etika Kristen. Tapi saya mau garis bawahi kepada Bapak Ibu Saudara, jangan, sekali lagi tetap tidak boleh, bahasa saya begitu, jangan, tidak boleh, dilarang menggunakan dasarnya adalah etika. Nggak boleh. Saya selalu menegaskan dasarnya harus firman. Cuma dalam penerapannya barangkali belum bisa sekarang. Perlu butuh waktu untuk orang bisa memahami dan kemudian mengubah sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan secara murni. Nah itu memang kita mencoba untuk bisa memahaminya. Tetapi tetap jangan didasarkan pada etika. Artinya begini, ketika etika Kristen itu ngomong baik tapi nggak bener, ya dalam tahap awal biarlah terjadi sesuai kehendak Tuhan demi menyelamatkan jiwa orang lain. Tapi nanti seiring berjalannya waktu ya harus dibetulkan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan terus berkanjang pada lo, Pak, jangan nggak bisa diubah. Bisa, tapi pelan-pelan. Sambil tentu didoakan dan diperangi. Nah kadang orang tidak mencoba memahami sampai pada fase itu. Ya udahlah Pak, yang penting kan tetap Kristen, tetap ke gereja, ya tetap derek Gusti Yesus. Padahal keselamatan tidak hanya karena sekedar Kristen kan. Tadi sudah saya sampaikan, kita sudah belajar di awalnya, setia itu enggak sekedar Kristen sampai mati. Harus berubah, harus mengalami buah, menghasilkan buah dalam hidup seseorang. Maka kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman. Tidak etika, tidak budaya yang baik. Sekalipun baik, kalau enggak benar, harus diganti, harus diubah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya memberikan pengajaran tidak ada model 3 hari, 7 hari, 40 hari, walaupun itu bahasanya dimodifikasi untuk kekristenan. Gitu ya. Karena ya jadi salah nanti kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena Alkitab yang percaya hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu, itu salah. Sama dengan penyembahan berhala. Alkitab nulis dalam 1 Korintus, yang begitu itu enggak masuk surga. Artinya kebenaran apa? Ya kebenaran. Walau pada akhirnya orang punya pandangan yang berbeda terhadap kebenaran. Saya pernah mengilustrasikannya, kebenaran itu bisa seperti, jangan dipahami sama, seperti sebuah cerita atau ilustrasi orang buta dibawa ke kebun binatang untuk melihat dalam tanda kutip gajah. Yang satu pegang kaki, gajah itu katanya bentuknya seperti tabung. Kemudian yang satu pegang ekor, gajah itu katanya seperti cambuk, kecil panjang bergerak begitu kan. Yang pegang telinga bilang katanya gajah itu bagaikan kipas yang selalu bergerak tipis bentuknya. Lalu mana yang benar? Semuanya benar. Hanya cara pandangnya terhadap ini agak sedikit berbeda. Tetapi tadi saya katakan mirip. Ya, cara orang memahami Alkitab itu bisa beda-beda. Maka tadi ilustrasi soal gajah itu mirip. Tidak bisa ada yang dibenarkan secara mutlak. Oh, aliran ini cara memandang Alkitabnya mutlak benar. Nggak ada. Kenapa? Penulis dengan kita, orang yang zaman hari ini, punya pewahyuan yang berbeda. Dalam pengertian pewahyuan, mereka yang nulis. Kita yang baca, yang mencoba untuk memahaminya dari berbagai macam sudut pandang gitu kan. Tetapi secara dasarnya
itu harus firman Tuhan. Contoh misalnya Bapak Ibu Saudara, kalau Alkitab nulis sepeda roda 2, itu dasarnya. Nah, pedalnya mau panjang 30 cm, rantai jarak rodanya itu bisa bervariasi. Itu enggak masalah. Selama Alkitab tidak pernah menulis tentang jarak roda satu dengan roda belakang sekian senti, panjang pedal sekian senti, tinggi sadel sekian senti, selama Alkitab tidak menulis secara rinci begitu, ya orang akan diizinkan Tuhan menurut saya boleh untuk menerjemahkan, oh sepeda itu bentuknya roda 2. Tapi masalah ukuran, besar, panjang, dimensinya, itu bisa akan mengalami perbedaan. Gitu ya. Alkitab nulis bahwa kalau orang itu tidak membenci kamu, berarti dia adalah temanmu. Kita tidak bisa berkata bahwa dia bukan tubuh Kristus hanya karena perbedaan pandangan. Gitu ya. Tapi dasar utamanya adalah tetap firman Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan terlalu terkecohkan. Tidak semua yang beredar di media sosial salah, tetapi juga jangan selalu dianggap benar. Hanya karena mereka ngomong soal Alkitab. Tapi mereka punya pandangan yang berbeda, silahkan. Tetapi kalau mulai memaksakan pandangannya, itu yang salah. Tapi berbeda dengan penggembalaan. Karena penggembalaan harus diajari kebenaran. Artinya yang mengikuti itu ya sesuai dengan pengajaran yang disampaikan dalam sebuah penggembalaan itu. Ya bicara kalau beda lagi kalau dia bicara sebagai pengajar di sekolah-sekolah teologi misalnya atau yang lainnya, mungkin bisa beda. Tapi kalau bicara penggembalaan, ya pengajarannya kan ya seperti ini dan itu harus bisa diterapkan secara bersama-sama, secara sama. Kalau diterapkan secara berbeda ya nanti bahasa penggembalaannya jadi hilang. Ya kalau gitu enggak usah ada penggembalaan, masing-masing sekolah teologi belajar Alkitab sendiri selesai. Gitu kan. Kenapa bahasa penggembalaan harus sama? Ya, karena dalam penggembalaan punya visi dan misi. Dalam pengajaran enggak ada visi dan misi. Sekolah Alkitab punya visi dan misi tentang sekolahnya, pendidikannya. Tetapi seorang pengajar, dosen katakanlah begitu, tidak punya visi dan misi yang mencoba untuk menggiring seseorang pemahamannya supaya serupa dengan dia. Tidak bisa begitu. Jadi ini harus dipahami Bapak Ibu Saudara. Nah, yang maksud saya, apa itu kebenaran? Ya intinya Alkitab. Nah, tapi ada yang beda Pak cara pandangnya. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian bicara ranah penggembalaan harus sepakat dengan pengajaran yang disampaikan di mimbar. Kalau nggak sepakat ya sulit untuk bertumbuh secara maksimal, akan menjadi sulit Bapak Ibu Saudara. Karena itu pelayanan penggembalaan. Tapi secara dasar dan prinsipnya kebenaran itu apa? Adalah firman Tuhan. Maka jika kemudian di kemudian hari cara kita bekerja, cara kita mengatur keuangan, mengatur mental, mengatur pikiran, mengatur hati, mengatur waktu dan seterusnya dan sebagainya diajari sesuai dengan firman Tuhan. Mari dengan secara terbuka dan rela kita merubah cara kita memperlakukan semuanya itu tadi sesuai dengan yang firman Tuhan ajar. Itu kebenaran. Dan mahkota kebenaran diberikan kepada mereka yang merindukan. Tolong jawab jujur dalam hati tetapi tidak perlu mengangkat tangan. Tetapi jujur dalam hati. Saudara rindu enggak Tuhan segera datang? Mahkota kebenaran hanya akan diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita yang barangkali saya nggak ngerti, barangkali nggak paham juga apa itu Pak kedatangan Tuhan. Apa itu Pak surga barangkali. Apa itu Pak artinya keselamatan bahkan barangkali. Apa itu artinya mungkin lahir baru.
Apa itu artinya penuh Roh Kudus? Nah, yang mungkin dari semua yang tadi saya sebutkan, ada yang memang mengalami yang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara, buka hati, relakan diri untuk belajar sama-sama. Kasih tahu kanan kiri, katakan, ayo belajar sama-sama. Terima kasih juga sudah diingatkan. Waktunya habis Pak, gitu. Udah panjang itu Pak. Gitu. Nah Saudara, aku tadi menggok ini tadinya. Karena sudah beberapa kali terjadi. Jadi please masuk gereja HP silent. Nggak perlu kantong plastik, HP dikumpulin kan Saudara ya. Kan udah gede ya. Amin ya. Loh, iya. Amin ya. Udah gede ya. Kan nggak perlu ada kresek buat ngumpulin. Ayo semua HP kumpulin masuk gereja. Nggak perlu kan? Loh, iya tah? Perlu ndak? Boten sah, udah gede. Ning pahamo. Ning gereja iki HP pateni. Itu loh Saudara. Nah anaknya piye? Nah yo carane saudara didik anaknya piye no? Dongake bareng. Aku kan ora paham. Gitu loh. Intinya jangan sampai ada bunyi HP di dalam gereja. Apalagi sedang khotbah, banter sih san. Gitu kan. Semangat saya, semangat nyeneni. Karena seprene yang gereja kok Pak HP wae ora berubah-berubah lah terus piye. Belajar kebenarannya terus kemana gitu loh Saudara. Loh kan gitu tuh hal-hal kecil tapi kan pengaruh pada sebuah pemahaman kan artinya akhirnya gitu. Oke, kembali ke sini. Merindukan. Jadi kalau memang hal-hal yang sederhana sebagai orang percaya, pertobatan, keselamatan, kedatangan Tuhan, penuh Roh Kudus dan lain sebagainya, Saudara kok memang belum paham, belum mengerti, misalnya ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, ya mari dengan rela dan semangat, Pak saya mau ikut belajar. Gitu loh, Saudara. Karena pada akhirnya mahkota kebenaran hanya diberikan kepada yang merindukan. Jadi kalau bagi gereja yang nggak kepingin Tuhan segera datang, nggak merindukan kedatangan Tuhan, nggak dapat mahkota kebenaran. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini hanya diberikan kepada mereka yang rindu lah. Nanti akan kelihatan, oh berarti dia selama ini nggak kepingin, nggak merindukan kedatangan Kristus, gitu kan? Cuek dengan keselamatannya, cuek dengan hidup rohaninya di hadapan Tuhan, barangkali begitu. Nah itu mahkota kebenaran. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, mahkota kemuliaan. 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Ayo baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-4. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Oh belum ketemu, Alkitabnya tibanya dinaik ke 5 ya tidak ketemu. 1 Petrus 5 ayat yang keempat, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dosen saya pernah ngomong, gembala itu ada mahkotanya, tapi nek guru rentok mahkota. Dosen saya yang ngomong, dosen teologi. Karena memang Alkitab tidak menulis pengajar itu dapat mahkota. Yang dapat mahkota itu cuma gembala. Gitu, saudara. Makanya Alkitab juga pernah nulis, jangan banyak di antara kamu yang kepingin jadi pengajar. Pengajar itu tidak punya mahkota, tapi gembala punya mahkota. Gitu ya. Tapi gembala dan pelayan yang setia tadi. Jadi saudara yang melayaninya dengan setia tadi sudah saya singgung, itu bermultiplikasi, artinya pelayanannya nggak boleh yang cuma segitu terus, harus bertumbuh, harus meningkat. Meningkat tidak berarti bahwa dia harus punya pelayanan yang lebih banyak. Oh jadi guru sekolah minggu misalnya, nambah lagi besok jadi guru sekolah minggu dan nambah lagi nanti dari ini enggak, bukan yang begitu. Tapi yang kualitasnya meningkat. Juga bisa bicara kuantitas, cuman begini saudara, ada yang pelayanannya satu bidang tetapi memiliki kemampuan yang lebih di bidang yang sama yang dia miliki.
Nah, itu artinya memiliki sebuah multiplikasi sekalipun tidak dalam jenis yang bertambah. Jenisnya cuma satu, tapi di satu jenis itu dia mampu mengeksplor bagaimana caranya sehingga pelayanan menjadi maksimal di situ. Saudara, maaf bicara ini hanya contoh, tapi ini berlaku untuk semuanya. Tapi saya contohkan saja, maaf sekali tidak menyinggung satu dua di antara kita. Sekali lagi tidak menyinggung. Saudara yang pelayanan asr misalnya, pernahkah Anda berpikir bagaimana cara meningkatkan pelayanan saudara sebagai asr? Atau hanya sekedar, oh ya saya asar, berarti besok minggu depan saya tugas. Ngapain tugasnya? Di depan pegang amplop persembahan. Kalau ada jemaat datang, shalom, selamat datang, silahkan masuk, selesai. Kalau tidak ada tugas, bahkan tidak ada yang pernah berpikir, mungkin saya nggak tahu, tetapi ini teguran. Kalau tidak pernah berpikir bagaimana cara meningkatkan pelayanan saudara sebagai asar, sebagai petugas LCD, wis pokoknya ngerti nyengklek komputer, teko wis urip, ndak pernah belajar meningkatkan kemampuannya sebagai petugas LCD. Pemain musik, singer, latihan vokal, pernafasan, upgrade lagu-lagu baru. Pelayanannya cuma singer, bukan cuma ya, pelayanannya hanya singer, tapi meningkatkan kualitasnya. Itu yang setiap bermultiplikasi tadi loh saudara. Satu jenis, bukan malah melorot. Nek men iso iki saiki ora ngopo-ngopo malah mung dadi jemaat biasa. Maaf, saya berani ngomong itu. Itu tidak bermultiplikasi. Itu tidak berbuah. Karena dulu melakukan sesuatu untuk Tuhan, sekarang malah nggak ngapa-ngapain. Cuma jadi jemaat biasa yang duduk dan pulang. Maka buat saya itu bukan multiplikasi. Saya sudah ngomong berulang kali Bapak Ibu Saudara. Maka libatkan diri saudara dalam berbagai-bagai pelayanan yang ada. Satu jenis pelayanan tidak apa-apa, tapi itu meningkat gitu loh saudara. Itu yang namanya setia, dan pelayan yang setialah yang dapat mahkota kemuliaan. Kalau pelayanannya tidak setia, malah izin dengan berbagai, ya saya mengerti izin itu pasti ada alasannya. Tapi kalau itu kemudian seperti menjadi hal yang biasa, rapopolah izin, nggak masalah izin, ganti, tuker, tanpa ada sesuatu ya rasa yang Tuhan ampuni Tuhan, aku nggak bisa mengerjakan bagianku hari ini. Maaf Bapak Ibu Saudara, kalau nggak punya sampai rasa sense seperti itu, saya pastikan berarti orang itu sedang meremehkan pelayanan. Bagaimana bisa jadi pelayan yang setia, bisa dapat mahkota kemuliaan? Nggak mungkin dapat. Iya pasti nggak dapat saudara. Pelayanannya tidak setia, gitu loh. Bukan, sekali lagi bukan berarti tidak boleh izin, tapi apakah orang izin itu ya wis lah, ya namanya lagi mangso angin izin, lambat udan deres izin, lagi enek usume wong mantu izin. Seperti tidak ada sesuatu yang rapenak ya kok orang mangkat pelayanan gitu loh saudara, maksudnya biasa gitu aja. Nah saya pastikan sikap hatinya nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti itu. Kudune sesuk pelayanan delalah pas barengi enek apa namanya tenderan gitu saudara. Lagi mumpung ki enek wong adol iki samber izin sik ora latihan. Saya pastikan hatinya itu enggak untuk Tuhan. Hatinya untuk apapun yang di luar sana. Pasti itu sudah. Ya orang mau membela diri bisa saja. Tapi buat saya itu sudah enggak punya hati untuk Tuhan. Karena pada akhirnya yang untuk Tuhan dikalahkan, padahal ayatnya jelas. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dulu itu. Cari dulu itu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang lainnya itu nanti. Gitu loh saudara. Maka saya bisa pastikan orang itu hatinya belum ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka hal-hal yang berbau rohani bisa dia kalahkan dengan hal yang jasmani. Apalagi yang membawa cuan dan keuntungan. Itu semakin saya bisa pastikan bahwa dia nggak punya hati. Walaupun mungkin saya terkesan menghakimi. Tapi kalau mau jujur-jujuran dan terbuka dengan firman, jelas nggak mungkin saudara. Mosok Tuhan dikalahkan hanya dengan sesuatu, apalagi yang itu sifatnya memang jelas membawa cuan dan menguntungkan. Maka pelayan-pelayan, jadilah pelayan yang setia. Tos kanan kiri bilang begini, yuk jadi pelayan yang setia.
Jadi pelayan yang setia. Gini loh saudara, saya selalu punya kata istilah tulus, murni, suci, dan nggak ada yang ingat, benar. Tulus, murni, suci, benar. Orang bisa melakukan banyak hal, tapi ketulusannya mungkin tidak ada. Orang bisa melakukan banyak hal, kemurniannya nggak ada. Orang bisa melakukan banyak hal, tapi mungkin tidak dalam kesucian atau bahkan dalam kebenaran. Jadi itu tidak semata-mata Bapak Ibu Saudara. Maka dengan semua yang terjadi dalam hidup kita, mari mulai recheck hidup kita. Termasuk saya yang ngomong, saya harus jaga diri saya dengan sungguh-sungguh. Supaya saya berkenan kepada Tuhan. Terlepas dari semua yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai gembala. Saya bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Ditambah masih bertanggung jawab terhadap pelayanan penggembalaan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak yuk pelayanan dengan setia. Amin. Tahun depan harus lebih setia lagi. Yang siap setia katakan haleluya. Jadi tidak ada alasan-alasan yang lain. Amin. Semangat ya Bapak Ibu Saudara. Nah itu mahkota kemuliaan. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Mahkota sukacita. Filipi. Mahkota yang tidak dapat binasa. Beda slide, beda yang saya tulis. 1 Korintus 9 ayat 25. Nah, ayatnya sudah ditulis itu ya. Nggak perlu dibaca. Maksudnya nanti baca lengkapnya di rumah aja Bapak Ibu Saudara. Nah mahkota abadi, kalau dalam ayatnya itu dituliskan begitu kan, mahkota abadi. Itu diberikan kepada orang yang hidup dengan disiplin rohani dan menguasai diri. Penguasaan diri itu akan selalu bersinggungan dengan kondisi dan keadaan hati. Waktu disinggung bisa tidak menguasai diri untuk tidak tersinggung. Waktu dipancing kemarahannya atau dibuat jengkel hatinya, bisa tidak menguasai diri untuk tidak marah. Itu penguasaan diri. Tetapi memang itu yang diminta oleh firman. Yang bisa menguasai diri, mahkota abadi. Artinya apa sih Bapak Ibu Saudara? Ayo belajar menguasai diri, katakan haleluya. Menguasai diri. Memang disitulah tugas kita. Berulang-ulang kali saya sampaikan, Yesus tuh marah ditulis Alkitab cuma sekali. Dan itu pun bukan karena dia yang tersinggung. Coba pandang kanan kirinya. Wajah ketersinggungan dari itu. Gampang ngambekan enggak orangnya? Coba lihat. Tapi maaf please. Keras saya mungkin ngomong, tapi saya ingin saudara kita semuanya selamat. Amin. Bukan jadi selamat, maksudnya masuk surga. Diubah namanya itu selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mahkota abadi itu hanya orang yang sanggup menguasai diri. Enggak gampang emosi, enggak mutungan, enggak gampang marah. Walau dibuat marah, walau dibuat jengkel, walaupun dibuat sakit hati, walau dibuat bagaimana bisa tidak menguasai diri dan tidak melakukan dosa, sesuatu yang daging tadi. Ya memang itu Tuhan ngelatihnya begitu. Yusuf itu jadi orang nomor 2 di Mesir itu ujiannya lewat siapa? Keluarganya. Orang yang di sekitarnya. Ketika dia berubah di rumah Potifar, siapa yang dipakai Tuhan menguji? Ya orang yang di rumah Potifar, bahkan tuannya sendiri istri Potifar yang dipakai. Waktu kemudian akhirnya dia di penjara, siapa yang dipakai Tuhan? Orang-orang yang di sekitar penjara itu. Saudara pahami itu ya. Tuhan gak akan mungkin orang yang dari Amerika untuk menguji saudara dan saya di sini. Yang ngerti katakan haleluya. Yang paling dekat dengan kita itulah yang seringkali dipakai Tuhan untuk menguji kita. Kalau enggak
lolos ujian itu, tidak bisa menguasai diri, nggak dapat mahkota abadi. Nah pertanyaannya sebenarnya buat saya jauh lebih panjang. Cuma nggak bisa dijawab, Alkitab nggak nulis. Yang nggak dapat mahkota, apakah artinya nggak masuk surga ya? Tapi itu nggak bisa dijawab. Karena Alkitab tidak menuliskan itu secara detail tentang pemberian mahkota. Tapi coba renungkan baik-baik. Kalau misalnya orang yang tidak terima mahkota, apapun itu tadi jenisnya, artinya orang yang tidak masuk surga. Berarti orang yang tidak bisa menguasai diri nggak dapat mahkota abadi. Itu artinya orang yang tidak bisa masuk surga. Orang yang tidak menguasai diri, mungkin saja orang yang tidak masuk surga. Itu loh maksudnya. Jadi berarti harus belajar menguasai diri kan saudara. Harus belajar menguasai diri kan. Nggak gampang yang ngambek dan lain sebagainya. Itu sudah maaf bicara. Yang biasa ngambek itu anak besar atau anak kecil saudara? Nah saudara bisa jawab. Anak Tuhan apalagi nggak boleh ngambekan. Kasih tahu kanan kiri bilang, oh, jangan kayak gitu. Itu bikin suasananya jadi nggak enak, iya nggak sih? Saudara dalam sebuah keluarga, orang tua, bapak ibu dan 2 anak, salah satu di antara mereka tukang ngambek, itu suasana rumah jadi enak, nyaman nggak sih? Enggak ya bapak ibu saudara. Enak jemaat ngambekan, pemenang gembalane ngambekan gitu kira-kira. Suasananya jadi enak nggak sih? Nggak enak. Nah persoalannya biasanya orang yang ngambekan itu pengen diperhatiin, ya enggak? Nah terus kalau nggak diperhatiin jadi ngambek tadi lagi. Ya sudah, itu kan saudara. Aku nggak mau melakukan apapun, biarin. Maaf, kan suasananya jadi nggak enak. Berarti dia racun nggak itu buat komunitas? Karena gara-gara yang ngambekan, komunitasnya jadi nggak nyaman kan? Atmosfernya jadi nggak enak kan? Jangan diterima secara ini ya Bapak Ibu Saudara, emosi ya. Coba diterima secara kebenaran. Kalau memang itu ternyata membuat komunitas menjadi tidak nyaman, tidak enak, ya yang harus berubah yang ngambekan tadi. Haleluya. Kok Anda bilang haleluya, Anda ngambekan? Enggak ya, tetapi menegaskan kebenaran. Jadi punya disiplin rohani yang berikutnya. Umumnya orang berkata tentang disiplin rohani itu punya saat teduh yang rutin. Rutin itu bukan berarti sekedar rutin, tetapi betul-betul sudah orang itu saat teduhnya atau persekutuan pribadinya atau istilah yang lainnya misalnya mesbah pribadinya dengan Tuhan itu sudah terjaga dengan baik. Ya tidak hanya sekedar rutin. Ada orang yang bangga karena rutin. Pokoknya tiap jam sekian itu bangun dan doa. Dan dianggap itu kemudian sesuatu yang sudah wah. Padahal gak dapat apa-apa, kosong. Karena persekutuannya ritual. Bukan haus. Bukan kerinduan yang besar untuk mengalami Tuhan. Di pagi itu atau di jam itu. Hanya ritual saja biasa bangun jam sekian dan melakukan doa. Jadi jiwanya kosong, rohnya mungkin terbangun ya karena ada doa. Tetapi jiwanya nggak terisi secara maksimal menurut saya. Pemahaman, pengertian, karena nggak ngalami perjumpaan, dia cuma intinya biasa bangun jam sekian dan melakukan doa. Padahal menurut saya kalau orang ketemu Tuhan, Tuhan bisa bekerja secara berbeda waktu demi waktu. Hari ini mungkin Tuhan lakukan ini, besok mungkin Tuhan lakukan hal yang berbeda. Tidak sama terus. Padahal orang yang melakukan seperti yang tadi saya bilang biasanya cuma sama. Bangun jam sekian, doa penyembahan, nyanyi satu lagu penyembahan, pokok-pokok doa dalam nama Yesus, amin, selesai. Dan itu bertahun-tahun dilakukannya secara seperti itu. Itu artinya dia tidak membangun keintiman sebenarnya. Dia cuma membangun ritual. Nah, tolong bisa dimengerti dan dipahami, dibedakan. Tetapi disiplin rohani juga menjadi sangat penting. Nah, orang yang punya disiplin rohani tidak mungkin tinggalkan jam ibadah. Serius. Ayo kita belajar Alkitab buka-bukaan.
Orang yang punya disiplin rohani tidak mungkin tinggalkan ibadahnya. Jadi orang yang berani masih tinggalkan ibadah berarti belum disiplin rohani. Nek disiplin rohaninya belum dapat, mahkota abadinya belum dapat. Berikutnya, mahkota sukacita. Ayatnya sudah ada di situ. Diberikan kepada orang yang membawa jiwa kepada Kristus. Jadi memberitakan Injil wajib. Kasih tahu kanan kiri, katakan wajib memberitakan Injil. Bawa jiwa kepada Kristus. Tolong bisa dipahami bahwa salah satu hal yang harus terjadi sebelum Kristus datang adalah semua telinga sudah mendengar Yesus adalah juru selamat. Tidak harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu Alkitab yang nulis. Saya tegaskan sekali lagi, tolong dipahami. Yesus akan datang kalau, itu memang begitu bahasanya, kalau semua telinga di seluruh dunia, semua telinga sudah mendengar Yesus adalah Tuhan. Sudah mendengar. Entah bagaimana caranya mendengar. Misalnya mau pakai lewat siaran apa, lewat baca apa, lewat mungkin memang orang ketemu dan ngasih tahu, terserah. Tapi intinya cuma mendengar. Kalau semua telinga sudah mendengar, Yesus baru datang. Maka kalau hari ini Kristus gak datang-datang, berarti belum semua telinga dengar. Gitu kan saudara? Karena itu ditulis dalam Alkitab. Salah satu semacam syarat, bukan syarat sih sebenarnya, tapi hal yang harus terjadi. Jadi kalau itu belum terjadi, ya Kristus gak datang-datang gitu. Nah, tapi tidak harus semuanya menerima Yesus. Dengar, cuma itu yang dibutuhkan. Dengar saja, semuanya dengar, Kristus datang. Gak harus terima. Tapi mahkota ini diberikan kepada yang bisa bawa jiwa pada Kristus. Saya sudah tegaskan. Penginjilan, namanya penginjilan, memberitakan Injil. Dalam konteksnya memberitakan Injil, tugas penginjil hanyalah memberitakan Injil. Tugas yang membuat, bukan tugas sebenarnya, yang membuat orang bisa bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hanya Roh Kudus, bukan orang itu. Jadi tugas manusia cuma apa? Memberitakan. Yang membuat orang itu bertobat adalah Roh Kudus. Nah, tetapi ini adalah diperuntukkan buat mereka yang bisa membawa seseorang datang kepada Kristus. Nah, bagaimana Pak kalau ada orang memberitakan Injil dan tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah dia tidak dapat mahkota? Bahasa mahkota ini, ya. Kalau dia sudah melakukan penginjilan, katakanlah begitu, dan tidak ada yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dapat mahkota? Enggak. Karena enggak ada jiwa yang dibawa. Cuma memberitakan Injil. Enggak salah, enggak dosa juga. Tapi yang dapat mahkota adalah yang bawa jiwa. Cuma saudara saya mau tegaskan. Dari sekian banyak dia melakukan pemberitaan Injil, mungkinkah tidak satu pun? Mungkin. Tapi, saya tegaskan, tapi Roh Kudus kan pasti bekerja. Sehingga menurut saya, walaupun mungkin saja bisa terjadi, tapi menurut saya, kok kemungkinannya sangat kecil. Kalau orang sudah mendengar Injil, Roh Kudus bekerja, orang tidak terima Yesus, itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi kemungkinan yang terbesar adalah ketika orang memberitakan Injil, entah satu, entah dua dari semua orang yang pernah dia beritakan Injil itu, pasti akan terima Yesus, pasti terima mahkota. Nah, justru sekarang pertanyaannya dibalik. Sudahkah memberitakan Injil? Kalau kepingin dapat mahkota sukacita, harus beritakan Injil dan bawa jiwa pada Kristus. Tos kanan kiri bilang, ayo bawa jiwa buat Kristus. Metode, cara ada banyak. Tapi intinya bawa jiwa
buat Kristus, bawa jiwa pada Tuhan. Itulah tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Amanat agung tidak hanya berhenti pada orang-orang tertentu saja. Amanat agung harus dikerjakan oleh seluruh tubuh Kristus. Seluruh tubuh Kristus. Jadi pertanyaannya justru sekarang, apakah aku sudah memberitakan Injil? Sudah, puji Tuhan. Lakukan terus dan doakan terus orang-orang yang sudah mendengar Injil dari mulut kita, mulut Bapak Ibu Saudara, mereka hatinya dijamah Tuhan, dan entah kapan dia akan terima Yesus. Tidak harus seketika waktu seseorang memberitakan Injil dia terima Yesus, tapi percayalah, kalau Injil sudah disampaikan, Roh Kudus bekerja karena Roh Kudus itu menginsafkan orang dari dosa. Salah satu yang karya Roh Kudus dalam hidup manusia adalah menginsafkan dari dosa. Kalau Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, hatinya pasti insaf. Kalau sudah insaf, pasti terima Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana yang harus kita lakukan? Justru melangkahlah memberitakan Injil. Entah dengan berbagai macam cara yang saudara bisa lakukan, metode-metode yang ada, atau memang Roh Kudus memberikan pewahyuan secara khusus untuk melakukan sesuatu dalam hal memberitakan Injil itu. Intinya ayo melangkah beritakan Injil. Melangkah beritakan Injil. Saudara punya Facebook, saudara punya Instagram, saudara punya TikTok. Bikin konten TikTok, bikin konten, bikin story IG, story WA, bikin story atau reels di Facebook. Tapi isinya beritakan aja nama Yesus.